touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan distribusi frekuensi dan grafiknya. Sebelum menampilkan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu pengantar. Jadi ada beberapa karakteristik yang umum digunakan untuk mendeskripsikan data yang kita miliki adalah dengan mencari tahu titik tengah atau center, variasi atau sebaran data yang dengan kata lain variability atau spread, dan bentuk data atau shape. Nah, ini bisa dicapai bila data yang kita miliki dikelola dengan baik, salah satunya dengan cara distribusi frekuensi. Nah, jadi gini ya, kalau kita punya banyak data, misalnya nilai atau angka-angka lainnya, itu biasanya masih berantakan dan susah dipahami kalau cuma dilihat sekilas. Jadi ada 3 hal penting untuk kita ngerti cara pakai data, untuk kita ngerti cara baca data. Yang pertama itu ada titik tengah atau center. Ini tuh buat tahu rata-rata data kita. Jadi kita bisa lihat kira-kira data kita ini kebanyakan di angka berapa. Yang kedua ada sebaran data atau spread. Ini buat lihat apakah datanya itu mirip-mirip atau justru beda jauh satu sama lain. Nah, yang ketiga itu ada bentuk data atau shape. Ini buat lihat pola data, apakah seimbang atau condong ke satu sisi. Nah, supaya semua tadi kita lihat dengan jelas dan gampang, datanya itu harus kita rapikan dulu. Nah, caranya itu kita pakai distribusi frekuensi. Nah, jadi data yang banyak tadi kita kelompokkan, ya, misalnya penentang nilai, biar lebih rapi dan gampang dibaca. Jadi intinya kita pakai center, spread, dan shape buat ngerti data. Terus distribusi frekuensinya itu buat ngerapiin data biar gampang dibaca. Nah, di sini kita masuk ke dalam definisi. Distribusi frekuensi adalah cara menyusun dan merapikan data dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis. Setiap kelompok menunjukkan berapa banyak data yang masuk ke dalam kelompok tersebut, itulah yang disebut frekuensi. Sederhananya, distribusi frekuensi membantu kita melihat pola data tanpa harus melihat satu persatu angka. Dengan distribusi frekuensi, data jadi lebih rapi, mudah melihat kelompok terbanyak, dan membantu dalam analisis, misalnya mencari rata-rata, median, dan lain-lain. Dengan kata lain, distribusi frekuensi membantu kita meringkas data yang panjang menjadi tabel yang sederhana. Kita jadi bisa langsung melihat pola, misalnya nilai mana yang paling banyak muncul. Biasanya digunakan saat data terlalu banyak dan sulit dibaca satu persatu. Dan kita ingin mengetahui kelompok data yang paling sering muncul dan juga mempermudah perhitungan statistik. Saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi. Dalam tabel ini terdiri dari 2 kolom utama, yaitu kelas dan frekuensi. Kelas itu rentang angka atau kelompok data. Contohnya ada 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, dan sebagainya. Dan ada frekuensi, yaitu seberapa banyak data yang masuk ke dalam rentang atau kelompok data tersebut. Misalnya, pada kelompok 1-5 terdapat 5 data yang muncul. Berdasarkan catatan di samping tabel, ada 3 istilah teknis yang perlu dipahami. Yang pertama adalah lower class limit atau batas bawah kelas, yaitu angka terkecil di setiap kelompok. Contohnya itu ada 1,
6, 11, 16, 21, dan 26. Dan yang kedua ada upper class limit atau batas kelas atas. Batas kelas atas itu contohnya 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Itu adalah angka terbesar di setiap kelompok. Dan yang ketiga ada class width atau lebar kelas. Itu adalah jarak atau jumlah cakupan angka dalam satu kelas. Cara menghitungnya adalah selisih antara batas bawah kelas yang berurutan. Misalnya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi lebar kelasnya itu ada 5. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan beberapa aturan penting dalam pembuatan tabel frekuensi. Adanya jumlah kelas, terdapat 6 kelompok baris data. Tidak adanya overlap atau tumpang tindih. Nah, setiap angka 5 atau akhir kelas pertama langsung dilanjutkan ke angka 6 atau awal kelas kedua. Tidak ada angka yang menumpuk di dua kelompok berbeda. Jadi, yang dapat kita ringkas hari ini adalah untuk mengubah data acak yang banyak menjadi ringkasan yang rapi, sehingga kita bisa melihat pola atau kelompok di mana yang sering muncul. Saya akan menjelaskan cara menyusun tabel distribusi frekuensi dari kumpulan data yang sudah ada. Tujuan dari menyusun tabel ini adalah supaya data yang banyak bisa kita lihat dengan lebih rapi dan lebih mudah dibaca, dan juga lebih mudah untuk kita menganalisisnya. Data yang kami punya memiliki banyak angka, bisa dilihat contohnya 65, 100, 120, sampai 340. Nah, karena datanya cukup banyak dan tidak terurut, maka kita akan sulit jika menganalisisnya secara langsung. Oleh karena itu, kami perlu menyusunnya ke dalam kelompok-kelompok atau yang disebut kelas. Jadi di sini kami membentuknya menjadi 7 kelompok atau 7 kelas. Langkah pertama adalah kita mencari nilai minimum dan maksimum atau nilai terendah dan tertinggi. Bisa kita lihat terendah dari yaitu 65 dan nilai terbesar adalah 340. Dua nilai ini akan menentukan batas awal dan batas akhir dari data kami. Selanjutnya, kita menghitung range atau jangkauan yang ada selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Rumus mencari range adalah range sama dengan maksimum dikurang minimum. Maka range maksimumnya kan sudah kita ketahui sejumlah 340, minimumnya 65. Jadi 340 dikurang 65 sama dengan 275. Selanjutnya, kita akan mencari lebar kelas. Rumus dari menghitung lebar kelas adalah class width sama dengan range per n class. Range-nya kan sudah kita ketahui sejumlah 275 dan n kelasnya itu jumlah kelas. Kita kan sudah membentuknya menjadi 7 kelas. Jadi 275 per 7 sama dengan 39,28. Kita bulatkan ke atas menjadi 40. Kami membulatkan angka ke atas menjadi 40 karena jika menggunakan angka 39 ada resiko data terbesar kami 340 tidak akan masuk ke dalam kategori alias atau tumpah. Dengan membulatkan ke atas menjadi 40, kita memastikan seluruh data dari yang terkecil sampai terbesar mempunyai tempat yang lega di dalam tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan batas interval dari angka 65 sampai 104 dan yang lain.
Pasti masih ada yang bingung, kalau lebarnya 40, kenapa kelas pertama berakhir di 104 bukan 105? Kita menghitung mulai dari angka 65. Jika kita menghitung 40 angka ke depan, dimulai dari 65, maka angka ke-40 adalah 104. Kami menghitungnya menggunakan rumus yang gampang, yaitu batas bawah ditambah lebar kelas dikurang 1. Jadi 65 tambah 40 dikurang 1 hasilnya 104. Itulah alasan mengapa kedua kelas dimulai dari 105 bukan 104. Tidak ada angka yang tumpang tindih, setiap angka hanya boleh memiliki satu kelas. Dan yang terakhir, bagaimana kami mendapatkan angka 6, 9, dan 6 di kolom frekuensi. Ini bukan sekadar menebak, kami melakukan proses yang disebut tiling atau menyisir data mentah. Kita lihat kembali list harga keyboard satu persatu. Setiap menggunakan angka antara 65 sampai 40, kami memasukkan satu poin. Contohnya yang pertama 65, 80, 85, 90, 90, dan 100. Hasilnya ditemukan ada 6 keyboard di rentang tersebut. Begitu seterusnya untuk kelas-kelas bawahnya. Jika semua frekuensi dijumlahkan totalnya hanya 30, jika hasilnya bukan 30, berarti ada harga keyboard yang terlewat atau terhitung 2 kali. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu midpoint, relatif frekuensi, dan kumulatif frekuensi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu kelas. Nah, kelas adalah rentang nilai dalam kelompok atau interval tertentu. Nah, kelas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya lower limit atau batas bawah, yaitu angka terkecil di dalam video, yaitu ada angka 65, 105, dan 145. Dan kedua ada upper limit atau batas atas, yaitu angka terbesar yang ada di dalam kelompok tersebut. Contoh di dalam video yaitu ada angka 104, 144, dan 184. Fungsi kelas yaitu untuk mengetahui berapa banyak rentang data yang masuk dalam kelompok atau interval tertentu. Nah, yang kedua ada midpoint. Midpoint itu adalah titik tengah dari sebuah kelas. Nilai ini biasanya digunakan sebagai perwakilan kelas saat kita ingin membuat grafik seperti histogram frekuensi atau menghitung rata-rata data kelompok. Dalam statistika, midpoint berfungsi sebagai representasi nilai dari sebuah kelompok data. Karena kita bekerja dengan data kelompok, kita menggunakan midpoint sebagai titik acuan pada sumbu horizontal atau sumbu X untuk menempatkan batang-batang pada histogram, sehingga posisi setiap batang terlihat presisi di tengah rentangnya. Rumus midpoint yaitu lower limit ditambah upper limit, terus dibagi 2. Contoh perhitungan baris pertama. Pada baris pertama ada kelas di angka 65 sampai 104. Nah, midpointnya sama dengan tadi kan lower limit adalah nilai terkecil. Nah, nilai terkecil pada baris pertama itu adalah 65. Terus ditambah upper limit. Upper limit adalah nilai terbesar atau angka terbesar. Nah, angka terbesar pada baris pertama itu 104. Jadi midpoint sama dengan 65 ditambah 104 lalu dibagi 2. Midpoint sama dengan 65 ditambah 104 hasilnya 169 lalu dibagi 2.
Midpoint hasilnya adalah 84,5. Selanjutnya ada frekuensi. Nah, frekuensi adalah menunjukkan seberapa banyak data yang jatuh ke dalam rentang kelas tersebut. Fungsinya, frekuensi merupakan indikator densitas atau kepadatan data. Contoh perhitungan pada kelas pertama, yaitu rentangnya ada di angka 65 sampai 104. Ada 6 data di dalamnya. Terus total frekuensi disimbolkan menjadi N atau sigma F. Jika semua frekuensi dijumlahkan, nah ini pada baris pertama ini frekuensinya ada 6, pada baris kedua frekuensinya ada 9, pada baris ketiga frekuensinya ada 6, pada baris keempat frekuensinya ada 4, pada baris kelima frekuensinya ada 2, pada baris ke-6 frekuensinya ada 1, dan pada baris terakhir yaitu baris ke-7 frekuensinya ada 2. Lalu ketika dijumlahkan hasilnya adalah 30. Angka ini disebut sebagai sample size atau ukuran sampel. Nah, yang ketiga kita masuk kepada pembahasan relatif frekuensi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu relatif frekuensi. Relatif frekuensi menunjukkan proporsi atau bagian frekuensi suatu kelas terhadap total seluruh data. Biasanya dinyatakan dalam desimal atau persentase. Fungsi atribut ini berfungsi untuk memberikan pemahaman proporsional dengan frekuensi relatif. Kita bisa mengetahui bobot atau kontribusi suatu kelas terhadap total populasi dalam bentuk persentase. Ini sangat membantu kita jika kita ingin menyajikan histogram dalam skala persentase, bukan sekadar angka absolut. Rumus relatif frekuensi yaitu kelas frekuensi dibagi sample size atau relatif frekuensi sama dengan kelas frekuensi disimbolkan sebagai F, sedangkan sample size disimbolkan sebagai N. Jadi contoh frekuensi pada barisan pertama itu adalah 6, dan N atau ukuran sampel bisa dibilang juga total frekuensi itu dari semua data jumlahnya 30. Lalu kita masukkan ke rumus RF. Relatif frekuensi sama dengan kelas frekuensinya tadi itu 6 dibagi dengan sample size atau total frekuensinya tadi itu 30. Relatif frekuensi sama dengan 6 dibagi 30 itu hasilnya 0,2. Contoh, frekuensi pada barisan pertama itu adalah 6, dan N atau ukuran sampel bisa dibilang juga total frekuensi itu dari semua data jumlahnya 30. Lalu kita masukkan ke rumus RF. Relatif frekuensi sama dengan kelas frekuensinya tadi itu 6 dibagi dengan sample size atau total frekuensinya tadi itu 30. Relatif frekuensi sama dengan 6 dibagi 30 itu hasilnya 0,2. Ada lagi nih, jika diubah ke persen tinggal dikali 100%. Jika semua relatif frekuensi dijumlahkan ke bawah hasilnya harus 1 atau mendekati 1 karena pembulatan. Ada lagi nih, jika diubah ke persen tinggal dikali 100%. Jika semua relatif frekuensi dijumlahkan ke bawah hasilnya harus 1 atau mendekati 1 karena pembulatan. Setelah melihat dari data di keyboard bahwa relatif frekuensi itu kan udah ada ya hasilnya. Pada baris pertama itu hasilnya 0,2, pada baris kedua itu hasilnya 0,3. Nah,
semua di kolom di bagian relatif frekuensi atau disimbolkan dengan RF itu dijumlahin hasilnya, dan hasilnya kita sudah ketahui bahwa hasilnya itu memang 1. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kumulatif frekuensi, disimbolkan di keyboard sebagai CF. Terus apa sih kumulatif frekuensi itu? Nah, kumulatif frekuensi itu jumlah total frekuensi secara bertahap, mulai dari kelas pertama hingga kelas tertentu. Anggap saja ini adalah total tabungan frekuensi dari atas ke bawah. Fungsinya, meskipun histogram berfokus pada sebaran tiap kelas, frekuensi kumulatif berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai akumulasi data. Informasi ini membantu audiens memahami berapa banyak total data yang telah tercakup hingga batas kelas tertentu, yang memberikan konteks tambahan bagi analisis data kita. Contoh, pada baris pertama, frekuensinya kan kita udah tahu ya. Pada baris pertama itu frekuensinya ada 6. Dan kenapa? Kok bisa kumulatif frekuensi itu 6? Karena nggak ada angka lagi. Frekuensinya itu adalah angka awal, jadi dia nggak ada ditambahin apapun. Maka kumulatif frekuensinya sama dengan frekuensi, sama-sama 6. Lalu pada baris kedua, kumulatif frekuensinya. Pada baris kedua itu frekuensinya ada 9. Nah, pada baris pertama tadi kan 6 tuh. Kita tinggal tambahin aja. Kumulatif frekuensi ini paling simple loh guys. Kita tinggal tambahin aja. Baris kedua itu frekuensinya ada 9. Terus kita tambahin nih sama angka awal yang pada baris pertama tadi. Jadi, kumulatif frekuensi itu sama dengan 9 angka pada baris kedua ditambah angka pada baris pertama tadi 6. Jadi hasilnya 15. Jadi kumulatif frekuensi pada baris kedua itu hasilnya 15. Terus masuk nih kita pada baris ketiga. Kan kumulatif frekuensi dari baris kedua tadi kan totalnya 15 ya. Terus frekuensi pada baris ketiga itu 6. Jadi kita tinggal tambahin aja 15 itu kumulatif frekuensi pada baris kedua ditambah dengan frekuensi pada baris ketiga itu 6. Jadi 15 ditambah 6 sama dengan 21 kumulatif frekuensinya. Nah, sampai pada baris terakhir nih, baris ketujuh ya, itu kumulatif frekuensinya 28. Dan masuk sampai pada baris terakhir nih. Baris terakhir kan baris ketujuh ya. Nah, pada baris ke-6 itu frekuensinya 28. Nah, kita tambahin nih pada baris terakhir 28 ditambah frekuensi pada baris terakhir itu 2. Jadi, total kumulatif frekuensinya itu adalah 30. Nah, kok bisa ya frekuensi dan kumulatif frekuensinya itu totalnya sama? Nah, kalau sama itu artinya hitungan kamu benar. Karena istilahnya gini ya, kita kan mesan barang itu 30 dan barang yang harus sampai itu harusnya juga 30. Jadi kalau frekuensi dan kumulatif frekuensi itu sama, artinya perhitungan kamu tepat dan benar. Sebagai kesimpulan, keempat atribut yang telah kita bahas ini bukan hanya sekedar angka dalam tabel. Midpoint dan frekuensi adalah elemen fundamental yang membentuk struktur visual histogram kita, di mana satu menentukan posisi dan yang lainnya menentukan tinggi. Sementara itu, frekuensi relatif dan kumulatif memberikan kedalaman analisis mengenai proporsi dan akumulasi data. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita sekarang siap untuk memvisualisasikan data tersebut ke dalam bentuk grafik
ke dalam bentuk grafik histogram yang informatif. Oke, sekian penjelasan dari saya dan akan disambung kembali penjelasan ini kepada Desi Lestari, teman saya yang akan menjelaskan tentang grafik histogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari dengan IMPM 25010388. Saya akan menjelaskan teknik visualisasi data yang pertama, yaitu histogram. Apa itu histogram? Ada yang tahu? Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari data yang sifatnya kontinu, berkesinambungan. Dalam statistik, histogram membantu kita melihat secara visual di mana data paling banyak terkumpul dan bagaimana sebarannya. Di sini saya akan memberikan dua contoh histogram dari tabel distribusi frekuensi. Saya akan menjelaskan histogram yang sebelah kanan ya. Yang di bagian sumbu X-nya itu adalah kelompok harganya di sumbu X-nya. Di sumbu ini kita dituliskan angka dari 64,5 sampai 344,5 tanpa ada dilompatin. Di sumbu Y-nya ini adalah jumlah unit keyboard yang ditemukan dalam skala tersebut. Contohnya seperti 0 sampai dengan 10. Caranya bagaimana sih membaca grafiknya? Sini saya jelaskan. Batang 1 tingginya 6. Contohnya ada 6 keyboard di harga ini. Dan batang 2 tingginya 9. Ini batang tertinggi, artinya harga paling umum. Dan batang ketiga tingginya 6, batang keempat tingginya 4, batang kelima tingginya 2, batang keenam tingginya 1, batang ketujuh tingginya 2. Batang ini wajib berdempatan karena harga keyboard itu kontinu, bukan kategori terpisah. Untuk dari kedua histogram ini memiliki simbol khusus. Histogram sebelah kiri itu ada tanda zigzag yang dilingkari berwarna merah. Tetapi untuk histogram sebelah kanan itu tidak ada. Sebelah kiri itu artinya ada bagian sumbu X yang dipotong. Maka dari 0 langsung lompat ke 84,5. Histogram kanan itu menuliskan semua batas kelas lengkap dari 64,5 sampai 344,5 tanpa ada yang dilompatin. Kesimpulan dari data kedua histogram ini, distribusi datanya condong ke kiri. Frekuensi yang paling tinggi ada di kelas 104,5 sampai 144,5. Di situ tertinggi ada 9 data, berbeda dengan grafik frekuensi yang lain. Bagaimana sih menghitung datanya menjadi 30? Jadi begini, saya mengambil dari grafik. Grafiknya kan ada 7 batang. Nah, di situ ada 6, 9, 6,
4, 2, 1, 2. Jadi tinggal ditambahkan saja. 6 ditambah 9, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1, ditambah 2. Menjadi 30 data. Oke ya teman-teman. Sebelum saya menutup penjelasan ini, saya akan memberikan pantun. Pagi-pagi minum kopi di teras yang adem dan bersih. Demikian penjelasan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang kami berikan melalui video tadi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Yes. Dah. Ayo.